Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah dari Syekh Ala bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah yang wafat tahun 1335 Hijriah. Terakhir sudah selesai atau ada satu permasalahan kemarin yang sudah kita bahas terkait dengan apakah boleh orang awam bertaklid kepada seorang alim hanya karena melihat perbuatannya, bukan karena mendengarkan fatwa atau ucapannya. Wasahih dari dua pendapat di kalangan ulama di sini adalah tidak boleh, ya, tidak boleh dia bertaklid. Seorang awam itu taklid kepada orang alim, ya, mengamalkan suatu amalan hanya gara-gara dia lihat orang alim melakukannya. Kenapa? Karena alasan orang alim mengamalkan suatu amalan banyak. Jelas ya, sudah berlalu kemarin di pembahasan sebelumnya bahwa terkadang orang alim fi amalihi li nafsi, untuk pengamalan diri pribadi, terkadang dia bisa mengamalkan yang bukan pendapat yang mu'tamad, bahkan menurutnya karena adanya hajat atau ada maslahat atau yang semacamnya, ya kan? Jadi af'al istilahnya tadkhuluhul ihtimal, ya. Tadkhuluhu al-ihtimalat, bahwa yang namanya perbuatan ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau ucapan jelas dia mengucapkannya gitu. Maka hanya ucapan awam, ucapan alim yang boleh dijadikan dalil oleh orang awam. Ya, adapun amalan seorang alim tidak boleh dijadikan dalil bagi orang awam. Masalah berikutnya. Qala rahimahullah, qala Sayyidu Umar fil hasyiyati naqlan an fatawa Ibn Ziyad. Nah, Umar Ibn Abdurrahim Al-Basri dalam hasyiyah beliau terhadap Tuhfatul Muhtaj menukil dari fatwa Ibn Ziyad. Ibn Ziyad ini kurang lebih sezaman dengan Ibnu Hajar, ya, rahimahullahu ta'ala. Baik, di Yaman juga. Kata beliau, innal 'ammiya idza wafaqa fi'luhu madhhab imamin yasihhu taqliduhu sahha fi'luhu wa illam yuqalliduhu tawsi'atan ala ibadillahi ta'ala wa in qalu inna qawlahum innal furu'a al-ijtihadiyata la yu'aqabu 'alaiha muqayyadun bi suratil ajzi 'anit ta'allum. Tapi di sini dibawakan satu permasalahan. Kalau misalnya ada seorang awam melakukan suatu amalan, ya, melakukan suatu amalan, di mana amalannya ini dia tidak mengetahui kalau ada misalnya alim yang atau mujtahid yang berpendapat seperti itu, ya, dia tidak mengetahui ada mujtahid yang berpendapat seperti itu. Nah, mungkin dia cuma dapat informasi atau dia dapat jawaban, ya. Nah, kemudian dia mengamalkan amalan tersebut. Kemudian amalan ini ternyata sejalan dengan mazhab dari imam mujtahid tertentu, ya, yang syah untuk bertaklid kepadanya. Maka dalam keadaan seperti ini perbuatan si awam syah, walaupun dia tidak memaksudkan bertaklid kepada imam tersebut. Ya. Jadi begini, sudah disebutkan sebelumnya kan jenis-jenis manusia, bahwa tidak semua manusia syah untuk kita bertaklid padanya. Tidak boleh seorang bertaklid kepada misalnya masalan orang yang tidak sampai dalam jenjang ijtihad. Karena yang boleh ditaklidi, yang kita bertaklid kepadanya hanyalah mujtahid.
Makanya kita katakan kemarin sebelumnya di mutafaqih itu tidak boleh kita bertaklid kepada mutafaqih, tapi kita bertaklid kepada ulama yang dia bawakan. Karena itulah mutafaqih sudah disebutkan kemarin, dia harus menyebutkan bahwa ini pendapatnya sih, ini pendapat mu'tamad mazhab. Kalaupun tidak, bukan mu'tamad mazhab, dia sebutkan ini pendapatnya si fulan, supaya orang awam syah bertaklid kepadanya. Ya. Jadi perhatikan, bedakan ucapan ketika saya katakan kemarin, qaulul alim dalilul awam. Baik, ucapan seorang alim dalil bagi orang awam. Ini dalil, bukan berarti dia bertaklid kepadanya. Karena tidak semua alim boleh untuk kita bertaklid kepadanya. Misalnya ada orang, baik, datang bertanya misalnya kepada seorang alim. Orang awam bertanya kepada seorang alim tentang suatu masalah, di mana alim ini bukan orang yang layak ditaklidi, belum layak ditaklidi. Tapi dia punya pengetahuan bahwa ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Baik, ini pendapatnya Ibnu Hajar, ini pendapatnya Nawawi. Walaupun bukan mu'tamad, ini pendapatnya Nawawi. Maka awam itu cukup dengan ucapan alim itu beramal, itu dalilnya dia. Tapi dia bukan dikatakan bertaklid kepada alim itu, karena alim itu belum layak ditaklidi, belum memenuhi syarat ijtihad. Paham ya? Jadi dibedakan antara menggunakan ucapan alim sebagai dalil sama bertaklid kepada alim tersebut. Itu dua hal yang berbeda. Jadi orang awam boleh menggunakan ucapan alim sebagai dalil. Baik, tapi kalau untuk bertaklid harus taklid kepada orang yang layak bertaklid. Makanya sudah disebutkan kemarin di mutafaqih. Mutafaqih apa? Kemarin bahkan di mujtahid fatwa ya, disebutkan hendaknya disebutkan apanya? Disebutkan alimnya, ya, nama ulama yang apa? Ya. Mana tadi? Nah ini, falahul ifta'u bihi imbayyana lil mustafti qailahu. Ini bagi mujtahid siapa? Mujtahid mujtahid ini bagi mujtahid muntasib ya. 6. Baik. Bahkan bagi mujtahid muntasib saja, kalau dia fatwakan yang bertentangan dengan mu'tamad dalam mazhabnya, maka dia menjelaskan kepada penanya, menyebutkan kepada penanya ini pendapatnya si fulan, liyuqallidahu taqlidan sahihah, agar dia bisa bertaklid dengan taklid yang syah. Ya. Jadi dia harus sebutkan. Dia harus sebutkan. Jadi kalau misalnya ada seorang ya yang bertanya kepada saya tentang suatu hukum, suatu permasalahan. Kemudian saya bilang ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Selesai masalah, itu dalilnya dan dia taklid kepada yang mu'tamad, selesai. Saya cuma bilang jawabannya adalah ini dalam mazhab. Jadi mu'tamad maksudnya. Maka dia bisa jadikan ucapan saya sebagai dalil baginya dan dia syah taklid kepada mazhab karena saya sebutkan ini mu'tamad. Tapi kalau misalnya bukan mu'tamad mazhab, maka saya dituntut untuk menyebutkan ini pendapatnya siapa. Baik, saya bilang jawabannya ini dan ini adalah pendapatnya Nawawi. Maka dia bisa gunakan ucapan saya sebagai dalil. Baik, dia bisa gunakan ucapan saya sebagai dalil dan dia taklidnya kepada Nawawi, bukan saya. Saya cuma menyampaikan. Jelas sampai sini ya. Ini dua hal yang butuh dipahami antara dalil dengan taklid. Baik. Jadi di sini surahnya gambaran masalahnya adalah ada seorang awam yang mengamalkan suatu amalan yang mana dia tidak tahu ini ada ulama mujtahid yang syah untuk ditaklidi yang beramal dengannya. Dia cuma dapatkan ya datang kepada seorang alim, dia tanya apa hukumnya ini. Kata ustadznya jawab hukumnya, hukum amalan ini adalah boleh atau hukum amalan ini tidak boleh. Sekitar itu. Tapi kan ustadz ini tidak bisa ditaklid dan tidak layak, dia belum syah untuk dikatakan apa muqallad ilaihi kan gitu, ditaklidin tidak boleh, belum syah. Nah, kebetulan dia juga tidak sebutkan ini pendapatnya ulama siapa, alim siapa yang layak ditaklidi. Ini mazhabnya siapa misalnya. Si ustaz tidak menyebutkan juga. Akhirnya awam beramal dengan itu, dengan jawaban dari alim tersebut, dari ustaz tersebut misalnya. Jelas sampai sini. Dalam keadaan dia tidak tahu ini pendapat dari imam yang layak ditaklidi. Dia tahunya itu jawabannya ustaz. Paham soal masalahnya? Kemudian sebenarnya jawaban dari ustaz itu sesuai dengan mazhabnya fulan.
Misalnya mazhab Ahmad, Syafi'i, sejalan, cuma dia tidak sebutkan. Jadi iskalnya di sini orang awam itu tidak tahu ini pendapatnya siapa. Paham ya? Ini masalahnya, orang awam ini tidak tahu ini pendapatnya siapa. Ini pendapat, pokoknya saya tahunya Ustadz Fulan mengatakan jawabannya ini, saya ikuti dia. Oke. Tapi masalahnya, apakah Ustadz Fulan boleh ditaklidi? Jawabannya kan tidak boleh, tidak sah gitu, taklidnya. Karena dia bukan mujtahid. Nah, dia tidak sebutkan siapa, tapi kenyataannya ada, memang ada. Ini mazhabnya Ahmad misalnya atau mazhabnya Syafi'i. Cuman kebetulan nggak disebutkan sama si Ustadz. Maka di sini apakah boleh orang awam itu beramal dengan jawaban Ustadz itu atau tidak boleh? Kata beliau rahimahullah, sahha fi'luhu. Orang awam sah mengamalkan, amalannya sah. Wa illam yuqallidhu, walaupun dia tidak bertaklid kepada mazhab imam yang dimaksud. Karena kan dia tidak tahu, gurunya juga, ustadznya juga tidak sebutkan. Jadi dia beramal murni karena ustadznya bilang begitu, sudah saya amalkan. Ya. Kenapa diperbolehkan? Tausiatan ala ibadillahi ta'ala. Ya, untuk sebagai bentuk tausiah, memberikan kelapangan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Jadi syah perbuatannya dan syah juga ibadahnya. Tidak perlu diulang. Maksudnya begini, nanti kalau setelah dia tahu, ini jadikan istilahnya begini. Masalahnya ini, masalah ini awam, dia tidak bertaklid dengan taklid yang benar. Kan salah satu syarat taklid adalah si muqallid tahu bahwa orang yang ditaklidi itu orang yang layak memang berijtihad. Itu syaratnya taklid. Tidak boleh kita nggak jelas siapa, tanya sembarang orang dia kasih jawaban begini baru kita ikuti. Itu taklid yang tidak sah. Jadi taklid hanya sah kalau dilakukan kepada seorang mujtahid. Nah ini masalahnya, dia mengamalkan suatu amalan karena mendengar, dapat informasi, oh ada katanya pendapat seperti ini. Tapi dia tidak tahu ini pendapat apa gitu ya. Cuman dijawab dari ustadz misalnya atau ada informasi, dia amalkan begitu saja tanpa tahu bahwa ini pendapatnya imam mujtahid si fulan. Paham ya? Maka di sini secara taklid, apakah syah taklidnya dia? Tidak syah karena dia mengikuti orang yang bukan mujtahid. Kenyataannya memang ada pendapat mujtahid seperti itu, tapi dia tidak tahu. Ini iskalnya di sini. Ini iskalnya. Ibarat jadi kasusnya itu kayak begini. Ada orang buka buku-buku fikih gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia dapat, oh ini mazhabnya sahabat Mu'adz bin Jabal, langsung diamalkan. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Kenapa boleh? Ya apa saja ucapan amalan di situ. Tertulis di buku bahwa ini perbuatannya atau amalannya, fatwanya sahabat Mu'adz bin Jabal misalnya. Langsung dia bilang, oh ya ini saya amalkan. Hah? Boleh nggak dia taklid? Hah? Boleh nggak taklid? Kan tidak boleh. Nggak boleh senang membuka mentang-mentang ini Mu'adz bin Jabal langsung. Nggak boleh, kenapa? Tadi mazhab beliau tidak tertahrir, tidak diketahui secara pasti, kan begitu. Nggak bisa fix. Itu namanya syarat taklid. Kan sudah disebutkan kemarin syarat taklid ada berapa? Ada 6. Ya. Salah satunya adalah dengan mengetahui bahwa pendapat itu memang pendapat yang muktabar, memang pendapat dari si mazhab itu. Ini kan dia tidak tahu. Dia cuma dapat info dari guru, ada pendapat seperti ini diamalkan. Nah, gimana caranya disahkan taklidnya sementara dia tidak tahu itu pendapat mujtahid? Kan tidak sah taklidnya. Baik. Jadi tidak boleh sembarang bertaklid. Nah, masalahnya awam ini taklidnya tidak sah. Tapi apakah perbuatannya sah, ibadahnya sah? Paham ya? Sepakat ulama bahwa dia ini berdosa. Paham ya? Sepakat ulama karena dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak taklid dengan taklid yang benar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikri. Yang kamu tanya itu bukan ahlu dzikri, bukan mujtahid. Kamu nanya orang sembarangan. Kalaupun jawabannya benar, ya sudah, seharusnya dia sebutkan siapa ahlu dzikri yang berpendapat demikian. Bukan dianya, karena ustadz itu bukan mujtahid di dalam kasus kita ini. Guru kamu itu bukan mujtahid. Sehingga ketika kamu tanya kepada guru kamu, dia jawab kayak gini, baik, apakah diperbolehkan kamu taklid kepadanya? Jawabannya tidak boleh, karena dia bukan ahlu dzikr. Dia nakil, menukil pendapat, maka dia berkewajiban menyebutkan ini pendapatnya siapa. Dari kalangan orang-orang yang boleh taklid, minimal ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya Nawawi, ini pendapatnya misalnya fulan dan fulan dari kalangan a'immah. Itu kan minimal boleh kita taklid padanya, sebagaimana telah berlalu kan. Mereka mujtahid fatwa, layaklah untuk ditaklidi, tentu saja. Sudah mujtahid, walaupun jenjang mujtahid fatwa sudah mujtahid, layak ditaklidi. Nah, itu kewajibannya penjawab. Nah, ketika si penjawab tidak menyebutkan itu, orang awam jadinya mengamalkan amalan tersebut tanpa tahu ini pendapatnya siapa. Dia cuma tahu ini jawabannya ustadz, dan dia bukan mujtahid. Jadinya dia tidak taklid dengan taklid yang benar. Dia tidak melakukan perintah Allah untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Paham sampai sini? Ya. Makanya para kaulan di sini, dua pandangan di sini mengatakan orang awam ini berdosa. Cuman yang jadi khilaf adalah apakah amalannya, ibadahnya sah atau tidak. Baik, Ibnu Ziyad rahimahullah mengatakan sahha fi'luhu. Amalannya sah, tidak perlu diulang. Yani maksudnya begini, kalau besok-besok setelah sepekan misalnya, setelah sepekan dia mengamalkan pendapat itu, pekan depannya dia tahu, oh ternyata ini adalah pendapatnya atau mazhabnya Imam Ahmad. Oh ternyata mazhabnya pendapatnya Imam Nawawi, atau ternyata pendapatnya Ibnu Taimiyah, atau ternyata ini dan seterusnya. Oh, baru saya tahu. Nah, menurut Ibnu Ziyad amalannya tidak perlu diulang, sah. Sementara menurut Ibnu Hajar wajib diulang, karena itu sia-sia. Dia beramal bukan di atas ilmu. Baik. Nah, lebih tepat di sini pendapatnya Ibnu Ziyad. Kata beliau, tausiatan ala ibadillah, untuk lebih memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Jadi amalannya sah. Cuman apakah dia berdosa? Iya, dia berdosa. Tentu saja kalau dia tidak belajar, tidak berusaha untuk mencari tahu. Kalau berusaha mencari tahu tidak dapat, ya sudah, tidak berdosa. Makanya disebutkan setelahnya, wa in qalu, walaupun mereka ulama fuqaha mengatakan, inna qaulahum fil furu'i ijtihadiyata, innal furu'a ijtihadiyata la yu'aqabu 'alaiha, bahwa amalan-amalan dalam furu' al-ijtihadiyah, ya, kalau salah maka tidak dihukum oleh Allah, muqayyadun bi suratil ajzi anit ta'allum, tidak dihukum oleh Allah kalau dia dianggap tidak mampu belajar. Tapi kalau dia salah dalam amalan furu', dalam keadaan dia mampu belajar tapi dia muqassir, tidak mau belajar, maka dia tetap berdosa. Itulah pandangannya Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Yani jelas amalannya, kalau Ibnu Ziyad mengatakan amalannya sah. Kapan dia tahu bahwa belakangan bahwa ternyata ini mazhabnya imam yang bisa layak untuk diikuti, maka sudah amalannya sah, tidak perlu diulang. Baik, sementara mengatakan amalannya wajib diulang. Tapi yang lebih tepat pendapatnya Ibnu Ziyad, tidak perlu diulang. Nah, sekarang berdosa atau tidak? Dikatakan oleh beliau, kalau dia bergampangan, tidak belajar, malas-malasan padahal mampu, maka dia berdosa. Kan ada orang awam bisa tanya-tanya, bisa cari tahu. Ya, kebanyakan ya, penuntut ilmu lah rata-rata kebanyakan ya yang hadir kajian ya dalam keadaan belum punya usul fikih, belum punya bahasa Arab apalagi. Ini kan semua awam. Ya. Yang seperti ini keadaannya, mereka kan bisa mencari tahu karena dia orang belajar. Nah, dia cari tahu, dia tanya, ini pendapatnya siapa ya? Kalau bisa sebelum dia amalkan, dia cari tahu ini mazhabnya siapa misalnya, atau ini imam pendapat mujtahid mana, supaya sah untuk keluar dari khilaf ya. Sebelum kamu amalkan, kamu cari tahu. Ustadz mau bilang begini, tanyakan, Ustadz ini pendapatnya siapa? Ya. Supaya saya bisa taklid kepadanya, karena Anda mohon maaf tidak bisa ditaklid, saya taklid tidak bisa, Anda menukil. Ya. Anda belum layak untuk kita taklid padanya gitu. Maka ini tolong sebutkan ini pendapatnya alim siapa. Jelas sampai sini? Nah, itu butuh. Karena kalau disebutkan Al-Quran hadis,
Kan muncul kalau dibilang enggak usah ulama, ya ini adalah dalilnya Qur'annya ini, hadisnya ini. Baik, itu kan pemahaman Anda. Saya juga enggak bisa paham. Ya kan? Nah, saya kembali tanya, kalau Anda sebutkan ayatnya, hadisnya, saya kembali tanya, pemahamannya siapa? Ayat ini, hadis ini menunjukkan kepada jawaban itu. Kalau pemahaman Anda kan tidak mutabar gitu. Pemahaman Anda kan tidak dianggap karena Anda bukan mujtahid, kan begitu ya. Jadi endingnya tetap kembali kepada ini pendapat siapa gitu. Ini pendapat siapa? Kalau disebutkan ini pendapat dari imam mujtahid, walaupun mujtahid fatwa, sudah syah kita bertaklid kepada dan beramal dengannya. Tapi kalau misalnya terlanjur diamalkan, ya sudah sambil kalau karena memang dibutuhkan waktu segera harus diamalkan, ya sudah amalkan sambil mencari tahu untuk terhindar dari dosa. Ya. Tapi kalau dia bisa cari tahu tapi dia muqassir, ya dia qadir ala ta'allum, mampu mencari tahu terus dia tidak cari tahu, maka dia berdosa. Tapi ada juga orang awam yang memang tidak bisa mencari tahu, misalnya kebanyakan, ya mohon maaf, misalnya orang-orang yang sudah tua gitu ya, pokoknya taunya ustaz kiai ngomong begini, amalkan sajalah. Ya, mereka sudah tua, kadang ada yang tidak sanggup lagi ini untuk cari tahu dan semacamnya, sudah susah gitu. Ya. 6. Jelas sampai sini ya, yang seperti ini mereka tidak berdosa. Kalau ajaz anit ta'allum, tidak mampu lagi belajar atau mencari tahu. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini selesai dua permasalahan penting terkait dengan orang awam. Masalah yang pertama, orang awam hanya boleh mengikuti bertaklid kepada ucapan mufti, ucapan mujtahid, bukan perbuatannya. Baik. Kemudian yang kedua, dibedakan antara taklid dengan ucapan. Ucapan awam, ya, ucapan alim gitu ya, ucapan mujtahid. Kalau dia yang ditanya adalah mujtahid, ya sudah, itu ucapannya, itu sekaligus dalilnya dan taklidnya sah. Tapi kalau yang ditanya ini bukan mujtahid, maka sekedar jawaban belum cukup, dia bertaklid kepadanya. Jelas sampai sini? Ya. Untuk memberikan kemudahan, kata Ibnu Ziyad, sudah disahkan amalannya. Cuman dia harus cari tahu ini pendapatnya siapa. Kalau dia mampu cari, tapi tidak cari-cari, ya berdosa dia. Karena taklidnya tidak sah, tidak menjalankan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak sampai sini ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sudah. Sekarang pindah ke masalah yang lain, adalah siapa yang dikatakan awam? Batasan awam itu yang mana? Dan ini juga salah satu masalah yang sudah mengalami penafsiran yang terlalu luas ya, terlalu luas di kalangan sebagian pengkaji ilmu atau pembelajar, di mana mereka mengatakan awam itu pokoknya kalau belum kenal sunnah, katanya awam. Awam itu kalau misalnya belum ngaji, jelas ya. Awam itu kalau belum ikut-ikut taklim. Ya, adapun yang sudah taklim rutin itu bukan lagi awam. Nah, ini tentunya kesalahan dalam memahami yang akhirnya melahirkan tadi ketidakjelasan status, jadinya orang ngasal gitu. Dia kira dia sudah dia bukan awam padahal dia awam. Baik. Nah, apa batasan awam menurut para ulama? Kata beliau rahimahullah, wa fi ma'dinil mayawaqitil mulsaimah. Fi ma'dinil yawaqitil mulsaimah. Nah, fi manaqibil a'immatil arba'ah. Ini kitab yang menghimpun keutamaan keempat imam mazhab, karya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, al-ammi fi urfihim. Orang-orang awam menurut urfnya ulama. Ini awam di kalangan, karena kan awam secara ammi, secara bahasa itu kan orang yang tunaksara, la yaktub wa la yaqra. Ya, wa la yahsub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, itu awam secara bahasa, orang tunaksara. Baik. Nah, sekarang awam secara istilah apa? Nah, ini menurut istilah ulama, awam adalah kullu man lam yatamakkanu min idrakil ahkam asy-syar'iyyati minal adillah wa la ya'rifu turuqaha. Awam adalah semua orang
yang belum punya tamakkun, kemampuan, kekuatan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Semua orang yang belum mampu ya mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalilnya, wala ya'rifu turuqaha, dan dia belum mengetahui cara-caranya. Nah, cara-caranya. Baik. Di sini perhatikan kata kunci awam ini. Awam adalah orang yang tidak mampu mengetahui, idrak ya, bukan istikhraj, bukan mengeluarkan. Karena mengeluarkan kan kerjaannya mujtahid. Kita ini kalau yang penting dia bisa mengetahui gitu. Baik. Jadi saya ulangi, orang awam adalah orang yang tidak bisa untuk mengidrak, mengetahui. Beda tahu ya, kalau beda antara misalnya begini. Saya tahu ini HP, tapi saya tidak tahu cara membuatnya. Baik. Membuat HP itu orang yang apa namanya, yang kalau dibilang di bahasanya sekarang mujtahid kita. Ya, di bahasanya fikih orang yang buat HP dialah mujtahid. Baik. Kalau sekedar tahu itu HP, cara tahu penggunaannya, nah itu bukan mujtahid. Dia bukan pembuat, kan beda. Nah, di sini perhatikan, awam adalah orang yang belum mampu untuk mengetahui hukum, bukan mengeluarkan hukum. Idrak itu mengetahui hukum. Belum mampu mengetahui hukum syariat, bukan hukum yang lain, bukan hukum lughah, bukan hukum bahasa, bukan hukum akal, ya. Nah, bukan hukum i'tiqad, keyakinan, hukum syar'i, yakni fikih, ijtihad. Minal alillah, dari dalil-dalil syariat. Wala ya'rifu turuqaha, dan dia tidak mengetahui cara-cara mengetahuinya. Inilah awam. Baik. Maka di sini orang awam adalah sekarang mengetahui hukum-hukum syar'i. Kita mau kasih batasan dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya? Dari mana kita tahu misalnya ayat atau hadis, misalnya la yamassul qur'ana illa thahir, tidak ada yang menyentuh Quran kecuali thahir, menjadi dalil larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak wudu. Dari mana kita tahu ini ayat ini, hadis ini menunjukkan ini? Ya kan? Dari mana kita mengetahui hukum? Apa hukumnya? Tidak boleh orang tidak wudu menyentuh mushaf. Dari mana kita ambil hukumnya? Dari hadis la yamassul qur'an illa thahir. Hukum sampai sini. Kemudian bagaimana caranya? Turuk.